Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Saleh Ma'mun 3, yaitu guru kita bersama Al-Muhtaram Wal-Mukarram Kiai Haji Tubagus Ibnu Mahdi beserta segenap jajaran dan keluarga besarnya. Tidak lupa pula kepada Al-Habib Abdullah Barakwan dan semuanya, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, habaib kita, ulama kita, kiai kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus khatam Al-Qur'an 30 juz dan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan haul para masyayikh Pondok Pesantren Al-Qur'an Saleh Ma'mun. Maka sebelum saya sampaikan satu dua patah kata, kita baca Fatihah dulu. Yang pertama kita hadiahkan untuk sahibul haul Sultanul Awliya Al-Qutbur Rabbani Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah beserta masyayikhuna yang kita rayakan haulnya pada malam hari ini. Ala anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yadkhilhumul jannata bi rahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian yang kedua kita bacakan Fatihah untuk para santri dan santriwati yang menghatamkan hafalan Qur'annya 30 juz. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka ahlul Qur'an zahiran wa batinan, mendapatkan asrarul Qur'an, mendapatkan barakatul Qur'an, dan betul-betul bisa menjaga hafalan Qur'annya sampai nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah sebagai para penghafal Qur'an. Dan santri-santriwati yang belum menyelesaikan hafalan Qur'annya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam menyelesaikan hafalan Qur'an. Fatahallahu alal jami' futuhal arifin ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahiba'il kiram, saudara, pada malam hari ini kita juga sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, saudara. Kalau bicara soal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau serba sempurna. Fisiknya sempurna, kecerdasannya sempurna, kepemimpinannya sempurna, akhlak dan kesabarannya sempurna. Maka tidak akan Anda pernah menemukan sosok manusia yang lebih sempurna daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan hanya sebagai seorang yang sempurna, saudara. Di antara bentuk kesempurnaan Nabi, beliau sempurna sebagai seorang muallim, guru, pengajar, pendidik. Gak ada guru, pengajar, pendidik yang lebih sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking sempurnanya kita punya Nabi, saudara, sebagai guru, pengajar, pendidik. Sampai-sampai yang pertama Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala, saudara, ketika menggambarkan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Ta'ala, Nabi diutus buat yatlu alaihim ayatihi, untuk mentilawahkan, membacakan ayat-ayat Quran buat umatnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu qaulan thaqila, Allah sebut dalam Al-Quran. Al-Quran itu berat, bahkan gunung itu gak siap nahan Al-Quran. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata Al-Quran diturunkan di atas gunung, gak kuat itu gunung, saudara. Tapi kenapa kita manusia bisa membaca Al-Quran dengan lidah kita? Para ulama menjelaskan, karena Al-Quran pernah ditilawah oleh lisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara Nabi pernah baca itu ayat-ayat Quran, akhirnya lisan kita mampu baca Al-Quran berkat tilawahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak sampai di situ, saudara. Ketika Allah nyifatin Nabi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, Allah katakan Nabi Muhammad diutus untuk yuzakkihim, mensucikan umatnya, saudara. Sebagian ulama tafsir menjelaskan maksudnya disucikan dari dosa supaya bersih dari dosa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah bersihkan dari dosa-dosa. Di antara ulama tafsir lagi menjelaskan yuzakkihim ay min dana suktiba. Allah mengutus Nabi untuk mensucikan umatnya yang dari karakter buruk supaya berubah menjadi baik, saudara. Nggak sampai di situ. Di lanjutan ayatnya Allah mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita punya Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, diutus untuk mengajarkan umatnya Alkitab, Al-Quran, wal hikmah al-ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Artinya Allah secara eksplisit mengatakan kita punya Nabi diutus untuk mengajarkan kandungan Al-Quran kepada umat, untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat supaya umat tahu, saudara, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Berkat pendidikannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Orang Karawang, sadayana, parantos, nartos, alhamdulillah. Oh, sampai di situ, saudara. Bukan cuma Allah yang menyebut Nabi sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru, pengajar, pendidik, saudara. Tapi Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau mendeklarasikan, saudara, beberapa kali. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma.
Itu di situ disebutkan saudara bahwasanya suatu saat Nabi keluar rumah masuk ke dalam masjid. Ketika Nabi masuk ke dalam masjid, fawajada halaqatain. Nabi mendapatkan di dalam masjid ada dua perkumpulan. Perkumpulan pertama yaqra'unal Qur'ana wa yad'unallah, lagi baca Quran, lagi doa minta sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang kedua yu'allimun wa yata'allamun, sedang menjalankan proses belajar mengajar, saudara. Singkat cerita, Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi lihat dua perkumpulan tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi puji, kullun ala khair. Kata Nabi, ini perkumpulan dua-duanya bagus. Nabi tunjuk amma haula, adapun mereka fayaqraunal Qur'ana wa yad'unallah, mereka baca Quran dan doa minta sama Allah, insya'a atahum wa insya'a mana'ahum. Kalau Allah berkehendak, Allah berikan mereka. Kalau Allah enggak berkehendak, Allah enggak berikan mereka, saudara. Tapi perkumpulan yang kedua ditunjuk sama Nabi, amma haula, adapun mereka fayu'allimun wa yata'allamun, maka mereka sedang menjalankan proses belajar mengajar. Saudara, begitu Nabi nunjuk kumpulan yang sedang belajar mengajar, di situ Nabi mendeklarasikan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innama bu'itsu mu'alliman. Kata Rasulullah, aku diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai guru, pengajar, pendidik. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi saya pengen garis bawahi, Allah menyebut Nabi sebagai guru, pengajar, pendidik, saudara. Nabi Muhammad SAW sendiri menyebut dirinya sebagai guru, pengajar, pendidik, saudara. Bukan cuma Allah, bukan cuma Nabi, termasuk para sahabat. Para sahabat itu menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai al-muallimul a'zam, guru paling besar, saudara. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ada sahabat namanya Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu an. Sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami ini, saudara, beliau suatu saat sholat jadi makmum di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lagi sholat jadi makmum di belakang Nabi, ketika itu ada salah satu makmum yang bersin. Akhirnya beliau gara-gara dengar ada makmum yang bersin, beliau jawab, yarhamukallah, kepada yang bersin, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Saya mau tanya sama orang Karawang, lagi sholat ngomong sama orang yang bersin, sholatnya batal atau tidak? Batal, saudara. Dalam sholat itu nggak boleh ada mukhatab. Dalam sholat itu lawan bicara cuma boleh Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya nggak boleh dijadikan lawan bicara, saudara. Maka sholatnya batal ketika itu. Sahabat-sahabat yang lain refleks, faramahul qawmu bi absarihim. Sahabat-sahabat yang lain rame-rame ngelirik ke sahabat yang ngomong tadi. Kalau bahasa Sundanya mungkin dalam hati ngomong, eta saha? Yang ngomong saha eta? Lagi sholat ngomong. Beliau merasa dilirik sama orang satu masjid. Beliau ngomong lagi, wa thukla ummiya ma balukum tanduruna ilayya. Kalau bahasa kitanya ini ada apa ini? Kok saya dilihatin sama semua orang? Jadi gara-gara ngomong, dilirik sama sahabat, maksudnya ditegur, jangan ngomong. Malah ngomong lagi, saudara. Itu sampai-sampai gara-gara beliau ngomong lagi, sebagian sahabat fayadribuna bi afkhadhihim. Ini hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Fayadribuna bi afkhadhihim. Sebagian sahabat sampai mukul paha, saudara. Maksudnya ngasih kode, jangan ngomong, diem, lagi sholat ini, jangan ngomong, diem. Akhirnya beliau katakan, terakhir saya baru sadar, kalau saya disuruh diem, akhirnya saya terdiam. Tapi ketika itu sudah geger masjidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, sahabat yang tadi ngomong dipanggil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bayangan sahabat ini dipanggil sama Nabi mungkin mau diomelin. Bayangan dia dipanggil sama Nabi mungkin mau dibentak. Ngomong lagi sholat, saudara. Bayangannya sudah seperti itu ketika dipanggil sama Nabi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika beliau dipanggil sama Rasulullah, Rasulullah ngomong dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Apa kata Rasulullah? Inna hadhihi salah la yasluh fiha syai' min kalamin nas. Innama hiya tasbihun wa takbirun wa tilawatu Quran. Kata Nabi SAW, ini yang namanya sholat, nggak boleh bicara sama manusia. Sholat itu isinya tasbih, sholat itu isinya takbir,
Sholat itu isinya baca Quran. Kalau lagi sholat nggak boleh ngomong sama manusia. Saya mau tanya orang Kerawang, Kerang. Ini Nabi SAW cara beliau menasihati sahabatnya lembut atau tidak? Ini nggak ada orang apa kumaha ya? Bu, Nabi cara beliau menasihati sahabatnya lembut atau tidak? Santun atau tidak? Lembut santun sampai-sampai sahabat terpesona, saudara. Itu sampai-sampai sahabat ini saking terpesonanya dengan cara Nabi mendidik beliau. Akhirnya beliau mengatakan apa? Sahabat ini mengucapkan kata-kata yang dicatat oleh tinta emas sejarah, saudara. Kata sahabat tadi, wallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat tadi, demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang guru, pengajar, pendidik yang cara pendidikannya lebih baik dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpesona dia, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Kalau kita mau bicara soal pendidikan, saya kebetulan S3 saya, doktoral saya di bidang pendidikan agama Islam. Sehingga saya banyak berkecimpung di dunia pendidikan, saudara. Salah satu indikator seorang guru, pendidik, pengajar dikatakan sukses, di antara indikatornya kalau murid-muridnya sukses. Murid sukses tanda berarti gurunya sukses. Setuju? Setuju? Mari kita ambil contoh. Ada seorang ulama besar di Mekah. Namanya Al-Allama Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Abuya Maliki di Mekah, saudara. Itu karangan kitabnya 80 lebih, Pak. Beliau alim, wali, soleh. Tapi bukan hanya itu, beliau murabbi, muallim, guru, pendidik, dan beliau sukses. Apa buktinya beliau sukses? Murid-muridnya, Masya Allah. Di antara muridnya Mbah Kiai Haji Maimun Zubair. Di antara muridnya, saudara, para ulama-ulama besar. Habib Hasan bin Ahmad Baharun pendiri Dalwa, Abuya Habib Zain Baharun Sayyidil Walid, Habib Rizik, Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang-orang besar muridnya. Di antara murid beliau juga guru saya Kiai Thaifur Mawardi, saudara, dari Sidoarjo, dari Purworejo. Murid-muridnya beliau aulia, ulama, salihin. Muridnya saja aulia, ulama, salihin, apalagi gurunya, saudara. Makanya kalau murid-murid sukses seperti ini, tanda berarti gurunya setuju? Setuju? Mari indikator ini kita terapkan pada Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai guru, pengajar, pendidik. Siapa santrinya Nabi SAW? Santrinya Nabi, Anda mau tahu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Belum lagi baqiyatul ashril mubasysyirina bil jannah, Sa'dun, Sa'id bin Auf, Talhatun wa Abu Ubaidah wa Zubairun sadatun ghuraru. Belum lagi wa Hamzatun wa kadzal Abbas sayyiduna wa najruhul habru man zalat bil ghiru ay Sayyidina Abdullah bin Abbas. Belum lagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Oh, murid-murid Nabi, santri-santri Nabi, orang-orang luar biasa, saudara. Santri-santri Nabi ini mayoritas tinggal di Mekah Madinah, para sahabat. Mekah Madinah dikelilingi padang pasir, saudara. Tapi mereka santri-santri Nabi berhasil membawa cahaya Islam menyebar ke seluruh dunia, saudara. Sampai-sampai kekaisaran besar Romawi tunduk sama santri-santrinya Nabi. Persia tunduk sama santri-santrinya Nabi. Santri-santrinya saja menggoncangkan dunia. Bagaimana dengan gurunya Sayyiduna Muhammad? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Anda gak akan menemukan, saudara, demi Allah, Anda gak akan pernah menemukan, dan sejarah tidak pernah mencatat serta tidak akan pernah mencatat seorang guru, pengajar, pendidik yang lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab yang kompak, jawab yang kompak. Kalau begitu Rasulullah sebagai seorang guru sempurna atau tidak? Semua Kerawang keluarkan suaranya, kita puji Rasulullah biar turun barakah. Rasulullah sebagai seorang guru sempurna atau tidak? Beliau sebagai seorang pengajar sempurna atau tidak?
Beliau sebagai seorang pendidik sempurna atau tidak? Apa ada guru yang lebih sempurna dari Nabi? Apa ada pengajar yang lebih sempurna dari Nabi? Apa ada pendidik yang lebih sempurna dari Nabi? Takbir! Kerawang angkat tangannya semua, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Oleh karena itu saudara, dari apa yang telah saya jabarkan, kita bisa ngambil beberapa pelajaran al-ibar wal-idat. Apa pelajaran yang pertama saudara? Pelajaran yang pertama yang kita bisa petik dari apa yang telah kita jabarkan saudara, bahwasanya Nabi menyatakan dirinya innama bu'itsu mu'alliman. Kata Rasulullah, aku diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai guru, pengajar, pendidik. Betul? Ini jadi kabar gembira buat orang-orang yang Allah pilih sebagai guru saudara. Apapun penyebutan namanya, mau disebutnya kiai, mau disebutnya guru, mau disebutnya saudara ustadz, mau disebutnya muallim, mau disebutnya pak guru, bu guru, mau disebut dosen, selama dia mengajarkan ilmunya Rasulullah SAW, maka berarti profesi yang anda jalani adalah profesi termulia. Kenapa? Karena kalau anda guru, Nabi Muhammad juga guru saudara. Sama Nabi Muhammad yang dijalankan, gimana nggak mulia? Dimanapun ngajarnya, mau ngajarnya di pesantren, di madrasah, di kampus, di masjid, di musola, di rumah, asalkan ngajarkan ilmunya Rasulullah, maka itu adalah perbuatan termulia. Kenapa? Satu rel dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak ada urusan. Kadang-kadang guru-guru di kampung-kampung, di desa-desa suka dipandang sebelah mata. Cuma gara-gara ekonominya menengah ke bawah, padahal jasanya besar luar biasa itu saudara. Kalau nggak ada ustadz-ustadz di kampung, guru-guru di kampung yang ngajarkan Al-Quran, yang ngajarkan alif ba ta, ini umat udah bodoh hidupnya saudara. Jasa ustadz-ustadz di kampung itu luar biasa mengajarkan agamanya Rasulullah SAW saudara. Tapi kadang-kadang mereka suka dipandang sebelah mata gara-gara faktor ekonominya menengah ke bawah. Sabodo teuing, nggak ada urusan saudara. Siapapun mau mandang mereka hina, rendah, mereka tetap mulia. Kenapa? Karena mereka dimuliakan Allah lantaran satu barisan, satu rel dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Nggak sampai di situ saudara. Nabi mengatakan bahwasanya Rasulullah sebagai guru, muallim. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Qami'ut Tubghiyan menjelaskan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau orang ta'zim sama Rasulullah, ta'zim pada ulama, hakikatnya ta'zim sama Rasulullah saudara. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, ulama ini yang ngajarkan kita ilmunya Rasulullah. Artinya semakin kita memuliakan para guru, berarti kita memuliakan Nabi. Semakin kita memuliakan ulama, semakin kita memuliakan ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, berarti kita memuliakan Rasulullah saudara. Kenapa demikian? Ya, karena kita hidup 1400 tahun setelah wafatnya Nabi saudara. Padahal kita nggak akan bisa selamat kecuali kalau ngikutin Rasulullah SAW. Maka bagaimana caranya kita ngikutin Rasulullah? Kita nggak sezaman sama Nabi. Kita hidup 1400 tahun setelah wafatnya Nabi, 14 abad setelah wafatnya Nabi. Kalau kita nggak ngikutin Nabi, kita nggak selamat. Bagaimana caranya kita ngikutin Nabi? Ternyata Rasulullah nurunkan ilmunya kepada ulama dari kalangan sahabat. Para ulama dari kalangan sahabat nurunkan ilmunya kepada ulama dari kalangan tabi'in. Para ulama dari kalangan tabi'in nurunkan ilmunya kepada para ulama dari kalangan tabi'it tabi'in. Para ulama dari kalangan tabi'it tabi'in terus mengajarkan kepada muridnya. Muridnya mengajarkan kepada muridnya. Muridnya mengajarkan kepada muridnya. Muridnya mengajarkan kepada muridnya. Sampai kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang mengajarkan kita. Dan sampai kepada kita saudara. Artinya tanpa guru kita nggak tahu Rasulullah. Dari mana kita tahu ajaran Rasulullah? Ya dari guru kita. Guru kita belajar dari gurunya. Guru kita belajar dari gurunya. Guru kita belajar dari gurunya lagi. Terus sampai kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama itu adalah pintu kita menuju Rasulullah. Gak heran kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, ulama kebanggaan Nusantara, beliau mengatakan hormat kepada para ulama, para kiai, para guru, para ustadz. Itu artinya hormat kepada Rasulullah. Karena mereka yang ngajarkan kita ilmunya Rasulullah. Dan takdim kepada Rasulullah hakikatnya adalah takdim kepada Gusti Allah Subhanahu. Karena tanpa Rasulullah kita gak akan mengenal ajaran Allah. Makanya jangan kaget kalau dikatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi.
Tanpa guru kami nggak kenal Tuhan. Ya, karena berkat guru kita kenal Rasulullah, dan berkat Rasulullah SAW kita jadi kenal Allah Subhanahu. Makanya jangan kaget kalau ngelihat kita ini sebagai santri. Saya santri dan sampai mati saya akan tetap santri, saudara. Kami santri ini punya tradisi hormat sama guru-guru kami, sama kiai-kiai kami, pimpinan-pimpinan pesantren kami, ustadz-ustadz kami, saudara. Itu tradisi sebagai santri. Kenapa? Karena jasa mereka besar, mereka pintu kami menuju Rasulullah. Makanya saya heran kemarin ada orang-orang yang nggak paham di televisi, di Trans 7, saudara, seenaknya menghina kiai, merendahkan kiai. Ada ulama besar, Kiai Haji Anwar Mansur, saudara, dari pesantren Lirboyo. Anda tahu pesantren Lirboyo? Itu pesantren Lirboyo salah satu pesantren terbesar di Indonesia. Santri mukimnya Pak Bu, santri mukimnya 45.000 santri, saudara. 45.000 santri mukim. Anda bayangkan berapa ribu fuqaha yang mereka cetak tiap tahunnya. Bahkan saya sebagian dari guru-guru saya waktu mondok di Dalwa di bawah asuhan Abuya Habib Zain bin Hasan Bahrun, salah satu guru saya Kiai Haji Muhibbul Aman Ali yang sekarang jadi salah satu Rais Surya PBNU, itu guru saya. Saya ngaji Qawaid Fiqhiyah Mukhtasar Al-Ashbah wa Nadhair Al-Imam Suyuti. Saya ngaji sama beliau, saudara. Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, pimpinan Pondok Pesantren Besuk. Itu alumni Lirboyo, macannya Lirboyo, saudara. Di Markas Syariah pesantrennya Habib Rizik, pimpinan pendidikannya, dan beliau juga guru saya di Al-Ahqaf. Dan nama Kiai Haji Al-Allamah Muhakkik Kiai Asep Jelani yang karangan kitabnya luar biasa banyak. Guru saya alumni Lirboyo, saudara. Ini jasa Lirboyo terhadap pendidikan Islam di Indonesia luar biasa. Dan dia berdiri sebelum Indonesia merdeka. Yang mendirikan namanya Mbah Kiai Haji Abdul Karim. Mbah Abdul Karim ini murid daripada Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau-beliau insyaallah. Amin ya rabbal. Dan Kiai Anwar Mansur itu yang dihina-hina, disebut-sebut, saudara, bahwasanya kiainya kaya, muridnya miskin, kok muridnya ngasih duit ke kiainya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu Kiai Anwar Mansur, Anda tahu, saudara, itu beliau pimpinan Lirboyo. Dari masih muda sampai sepuh, hidupnya dihabiskan buat ngedidik santri. Beliau itu kalau ngaji, saudara, Ramadan itu kalau ngaji dari abis subuh sampai zuhur. Segitunya begitu zuhur, weh zuhur tah. Ngaji dari habis zuhur sampai zuhur, kaget udah zuhur. Weh zuhur tah. Udah zuhur tah. Saking istiqomahnya ngajar tuh, saudara. Sampai-sampai pakai kaca pembesar. Itu dilihat kitab karena matanya udah nggak lihat, udah sepuh. Pakai kaca pembesar ngajar, saudara. Luar biasa. Tapi direndahkan seenaknya. Mereka-mereka yang merendahkan kami santri karena menghormati guru, karena khidmat kepada guru, karena ta'zim kepada guru. Hakikatnya mereka tidak tahu kami ta'zim kepada guru karena tidak lain dan tidak bukan mereka pintu kami menuju Rasulullah. Jangankan harta, saudara, guru kami nggak minta harta kepada kami, tapi kami sebagai santri kehormatan buat kami kalau memberikan hadiah kepada guru, saudara. Jangankan harta, andai kata kami harus korbankan nyawa untuk bela kiai-kiai kami, guru-guru kami yang istiqomah berjuang, kami Allah, nyawa murah bagi kami untuk bela para ulama yang istiqomah, saudara. Takbir, takbir. Masya Allah. Makanya kalau nggak tahu jangan sembarangan ngomong. Seolah-olah feodalisme, santri hormat kiai dianggap perbudakan modern, saudara. Feodalisme. Giliran ada orang yang ngejilat oligarki nggak dibilang feodalisme, saudara. Betul atau tidak? Santri ngasih uang ke kiai, feodalisme, perbudakan modern. Giliran lihat orang nyawer itu diam-diam aja. Nyawer biduan, nggak dibilang perbudakan. Santri ngasih uang ke kiai hadiah, dibilang perbudakan modern. Giliran pacar ngasih duit ke pacarnya, so sweet, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah. Makanya kita hormat kepada para kiai, para ulama, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Hakikat hormat dan Nabi besar Muhammad. Dan gak sampai di situ, saudara. Nabi bilang, innama bu'ithu mu'alliman. Kata Rasulullah SAW, aku diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik. Saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Ini juga peringatan buat pemerintah. Pemerintah harus lebih perhatian kepada guru. Semakin pemerintah hormat kepada guru, berarti pemerintah semakin hormat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sebab siapapun gurunya, mau guru di negeri, guru di swasta, guru formal, non formal, mereka semua berjasa. Kadang-kadang saya sedih, saudara, Masya Allah. Ada sebagian guru-guru honorer di pelosok-pelosok. Ini saya bicara tentang pemerintah, saudara. Yang wajib beri perhatian itu pemerintah.
Karena pemerintah yang punya dana, punya hasil daripada sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, saudara. Kadang-kadang di pelosok-pelosok ada guru-guru honorer, gajinya sebulan 200.000, saudara. Gaji sebulan 300.000 guru-guru honorer. Beli pulsa juga nggak cukup, saudara. 300.000 gaji, 200.000, 300.000, 400.000. Ini menyedihkan, ini menyakitkan. Ya, di satu sisi guru memang harus ikhlas. Keikhlasan guru adalah keberkahan buat murid. Tapi di sisi lain jangan lupa, guru juga manusia. Itu yang jawab udah tua tuh, lagu lama soalnya tuh. Manusia guru, punya istri, punya anak, punya kebutuhan. Makanya kadang-kadang giliran anggota DPR gajinya gede, giliran guru gajinya kecil, saudara. Betul, betul. Padahal jawab yang jujur, orang Kerawang, Sadayana, jawab yang jujur. Yang lebih bermanfaat buat umat, guru atau anggota DPR? Yang lebih bermanfaat buat umat, guru atau anggota DPR? Yang lebih berjasa buat masyarakat, guru atau anggota DPR? Yang lebih dibutuhkan masyarakat, guru atau anggota DPR? Makanya saya mau ajak orang Kerawang rapat paripurna ini, saudara. Rapat dengar pendapat. Saya mau dengar pendapatnya. Nanti mudah-mudahan ini pendapatnya jadi undang-undang perkerawangan lah, saudara. Apa pendapatnya Habib? Saya mau nanya. Kira-kira orang Kerawang setuju nggak kalau gaji guru ditukar sama gaji anggota DPR? Udah sah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, saya mau tanya, semua jawab yang kompak. Siap hormat para guru, siap takdim kepada para guru, siap berjuang bersama para guru, siap berada di barisan para guru. Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Yang kedua, saudara, dari apa yang saya sampaikan tadi, Nabi mengatakan innama bu'itsu mualliman. Kata Nabi, aku diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai guru. Berarti ini jadi peringatan. Nabi mengatakan aku diutus sebagai pendidik. Kalau kita ngaji usul fikih, ghayatul usulnya, jam'ul jawami'nya, itu innama tufidul hasr. Kata-kata innama itu menunjukkan makna hasr. Artinya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, sesungguhnya kata Nabi, aku diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai pendidik. Berarti Nabi menjadikan pendidikan sebagai visi diutusnya Rasulullah SAW. Saking pentingnya pendidik. Itu isyarat, saudara. Saking pentingnya pendidikan, Nabi sampai mengatakan aku diutus sebagai pendidik, kata Rasulullah SAW. Makanya jadi isyarat buat umat. Umat ini jangan mimpi bakal bisa baik, bakal bisa maju, bakal bisa bangkit kalau nggak memperhatikan pendidikan Rasulullah SAW di tengah umat, saudara. Nabi sendiri yang mengatakan dalam hadisnya, man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi, kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Bagaimana caranya paham ilmu agama kalau nggak melalui proses pendidikan? Innamal ilmu bitta'allum. Ya ilmu ya pendidikan, saudara. Berarti kalau umat mau baik harus lewat pendidikan. Nggak sampai di situ, saudara. Itu hadis tadi Nabi mengatakan man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Perorangan. Kata Nabi, kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Saudara, perorangan kalau dikumpulkan jadi keluarga. Perorangan kalau dikumpulkan jadi masyarakat. Perorangan kalau dikumpulkan jadi negara. Artinya sebagaimana perorangan gak akan bisa baik kecuali dengan pendidikannya Rasulullah. Begitu pula keluarga, jangan ngimpi keluarga baik kalau nggak diberikan pendidikannya Rasulullah. Jangan ngimpi masyarakat bisa baik kalau nggak dapat pendidikannya Rasulullah. Jangan ngimpi negara dengan perangkatnya bisa baik kalau nggak betul-betul dapat pendidikannya baginda Nabi Muhammad. Apalagi di zaman sekarang, Pak, zaman fitnah yang Masya Allah. Zaman yang dikatakan oleh Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ini di zaman yang begitu banyak fitnah, sampai-sampai kata Nabi seperti qita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari. Kalau sudah malam hari gelap itu, saudara, orang nggak tahu siapa kiri kanannya. Begitu pula kalau sudah datang fitnah, kata Rasulullah SAW, orang akan kebingungan. Orang nggak tahu, saudara, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Bahkan kata Nabi SAW, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Itu kalau fitnah sudah datang, orang paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir, saudara. Sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan iman Islam kita diselamatin oleh Allah Ta'ala.
Iman Islam keturunan kita diselamatin sama Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Kalau udah zaman seperti itu terjadi saudara, zaman cobaan keimanan, maka diriwayatkan la yaslam fiha illa man ahyallahu qalbahu binuril ilm. Tidak akan selamat kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan cahaya ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan di berbagai kesempatan, dan ini bagus sekali. Perayaan Maulid Nabi di pesantren dibarengkan dengan khataman 30 juz yang merupakan salah satu upaya pendidikan dari pesantren Saleh Makmun saudara. Ini bagus sekali. Sebab saudara, saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, perayaan Maulid Nabi nggak boleh jadi sekedar seremonial saudara. Perayaan Maulid Nabi nggak boleh jadi sekedar seremonial, kumpul makan bubar selesai. Jangan, sayang, rugi, eman. Tapi perayaan Maulid Nabi harus jadi momen buat ngikat umat dengan Rasulullah SAW. Bagaimana cara ngikat umat dengan Rasulullah? Ya dengan ajarannya. Bagaimana cara ngikat umat dengan ajarannya Nabi saudara? Ya harus belajar dulu. Gimana caranya mau ngejalanin ajaran Nabi kalau nggak belajar saudara? Nggak melalui proses pendidikan. Makanya momentum Maulid Nabi di berbagai tempat harus jadi momentum untuk bangkitkan pendidikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya mau ngasih oleh-oleh buat orang Karawang. Dari guru saya, Asosiat Profesor Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau menyampaikan saudara, di zaman sekarang nih kalau mau kita benar-benar terikat dengan cahayanya Rasulullah, nggak lepas dari pendidikan Islam, maka di zaman sekarang jangan sampai kita lepas salah satu dari 4M saudara. Berapa M? Kurang kompak. Berapa M? Kurang semangat. Berapa M? Yang jawabnya kompak saya doain dapat 4 miliar. Lu geran 4 miliar baru kenceng loh. Dari tadi gue ajak ngomong diem-diem baik. Apa itu 4M Habib? Yang jangan sampai lepas. Anak kita, keluarga kita, orang-orang kita cintai, jangan lepas salah satu dari 4M. Apa itu 4M? M yang pertama mondok. M yang pertama apa? Kurang semangat. M yang pertama apa? Kurang keras. M yang pertama apa? Mondok Pak Bu. Pondokin anak di pesantren udah paling benar dah zaman sekarang. Saya mau nanya sama ibu-ibu nih, jawab yang jujur Bu. Bu, eta ibu-ibu loba tapi nggak ada suaranya, jangan-jangan di belakang kuntilanak ya. Bu, sehat Bu. Ibu-ibu yang jawabnya kompak, dengerin ceramahnya khusyuk, saya doain panjang umur, sehat walafiat, makin disayang sama suami. Tapi ibu-ibu yang lemes jawabnya apalagi main HP pas saya ceramah, apalagi ngobrol, saya doain suaminya kawin 3. Enggak Bu, insya Allah ibu-ibu di sini disayang suaminya semua. Amin. Bu, Bu, jawab yang jujur. Anak-anak kita sekarang kalau di rumah kerjaan yang dipegang apa? HP. Bangun tidur yang dipegang? HP. Begitu mau sholat yang dipegang? Selesai sholat yang dipegang? Telat sholat gara-gara lagi ngobrol sama orang tua megang HP. Mau makan megang sendok, mau makan megang HP. HP Pak Bu, HP. Bahkan ada riset menunjukkan itu Indonesia merupakan salah satu negara dengan durasi penggunaan HP per hari terlama di dunia. Jadi di antara negara-negara lain termasuk yang paling lama pakai HP setiap harinya orang Indonesia saudara. Ini riset, ada studinya saudara, menunjukkan seperti itu. Orang Indonesia itu rata-rata megang HP per hari 7-8 jam. Itu bayangin tuh 7-8 jam kalau dipakai buat baca Quran jadi wali Bu. Bisa terbang itu ibu-ibu saudara. 7-8 jam dipakai buat sholawat. Ya Allah, bisa lihat Nabi ya gedotan itu 7-8 jam berapa puluh ribu sholawat itu sehari saudara. Tapi kita nggak sadar per hari 7-8 jam buka HP 15 menit aja nggak buka HP gelisah. Scroll. Udah buka WhatsApp Bu ulang-ulang sampai kayak ada transferan 3 juta apa 10 juta Bu. Padahal nggak ada yang transfer. Terus buka tanpa kita sadar tuh video-video pendek nggak berhenti. 7-8 jam per hari, ini studi saudara. Dan yang lebih menakutkan lagi, mengkhawatirkan lagi Bapak Ibu sekalian, itu terjadi pada anak-anak kita. Anak-anak kecil sampai anak-anak remaja. Di masa-masa pembentukan karakter anak-anak kita, di masa-masa pembentukan jati diri,
di masa-masa pembentukan paradigma, di masa-masa pembentukan pola pikir. Anak-anak kita sekarang gurunya bukan lagi bapaknya. Bapak-bapak bisa ngobrol sama anak 1 hari setengah jam aja udah hebat, Pak. Anak-anak kita sekarang gurunya bukan lagi ibunya. Ibu-ibu bisa ngobrol sama anak 1 hari sejam udah luar biasa, Bu. Bahkan di sekolah-sekolah guru-guru mengeluh. Anak-anak di sekolah, badannya di sekolah, tapi otaknya di media sosial, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Siapa sekarang guru-guru anak-anak kita yang berjam-jam setiap hari mempengaruhi pikirannya, mempenuhi pola pikirnya, mempengaruhi jati dirinya? Siapa mereka? Facebook, Instagram, Twitter, Google, YouTube, ChatGPT, Tik. Betul atau tidak? Bayangin, Bu, itu yang ditongkrongin anak-anak kita sekarang. Ya, saya nggak nafikan yang positif ada. Tapi berapa persen sih yang positif? Yang negatifnya jauh lebih banyak. Bayangin anak-anak kita tumbuh setiap hari di lingkungan yang maksiat dianggap normal. Di medsos itu kan buka aurat bukan dianggap kejahatan, normal, biasa aja. Bahkan zina dianggap wajar, saudara. Artis-artis tuh cerita-cerita dengan bangganya tentang perzinahan. Bahkan ini sebentar lagi nih dunia lagi heboh, mau ada pernikahan pemain bola besar, GOAT. Dapat Ballon d'Or 5 kali, saudara. Saya nggak suka sama cara dia main bola, top Cristiano Ronaldo. Tapi Anda tahu, saudara, anaknya udah 4 baru mau kawin. Jadi percobaan dulu, Bu, pacaran dulu dapat anak 4 merasa cocok baru kawin, Bu. Dan ini jadi tren, dianggap biasa sama fans-fansnya. Kalau yang udah dewasa bisa memilih, antara pemain bola sama gaya hidup nggak boleh dicampur. Tapi yang anak-anak muda tanpa sadar di alam bawah sadarnya dianggap biasa, dianggap wajar, bahkan dianggap pernikahan paling hebat di tahun ini, saudara. Bayangkan anak-anak kita harus tumbuh dipertontonkan hal-hal seperti ini setiap hari. Belum lagi di medsos, Masya Allah, caci maki ulama luar biasa, caci maki aulia, caci maki habaib, caci maki orang-orang soleh. Anda bayangkan anak-anak kita harus tumbuh dipertontonkan dengan hal-hal seperti ini. Di anak-anak kita, saudara. Saya sendiri jujur, Pak, saya khawatir, wallahi saya khawatir dengan masa depan anak-anak saya. Apalagi masa depan anak-anak muslimin, apa jadinya 30 tahun ke depan. Kita nih hari masih percaya keberkahan. Kita masih berusaha belajar dari para ulama. Tapi anak-anak yang tumbuh besar melalui medsos, saudara, bagaimana nasibnya 30 tahun ke depan? Bagaimana akhlaknya 30 tahun ke depan, saudara? Saya khawatir, saya takut. Tapi alhamdulillah di tengah kekhawatiran saya ada secercah cahaya. Secercah cahaya tersebut datangnya dari pondok pesantren. Alhamdulillah. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian di pondok pesantren, pertama masuk pesantren anak Bapak Ibu dipisahin dulu dari barang yang namanya HP. Kalau Bapak Ibu sadar itu justru lagi kasih obat anak Bapak lagi di detox, Pak Bu. Bukan supaya dia kuno, bukan, dipisahin dari HP supaya dia bisa tumbuh dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh gurunya secara original, tanpa pengaruh-pengaruh negatif dari luar yang dia belum bisa memfilternya, saudara. Saya pernah mondok, Pak Bu, saya mondok, saya santri, saya alumni pesantren. Itu di pesantren anak Bapak Ibu, jam 3 malam udah dibangunin buat tahajud. Berapa banyak santri-santri yang menangis saat tahajud mendoakan kedua orang tuanya. Anda mau cari pendidikan di mana yang seperti ini, saudara? Di pesantren anak Bapak Ibu 5 waktu sholatnya diperhatikan, zikirnya diperhatikan, sampai ucapannya diperhatikan. Kalau ngucapin kata-kata yang buruk dihukum, perilakunya, akhlaknya diperhatikan, saudara. Ketika anak-anak di luar tangannya sibuk megang HP, anak Bapak Ibu di pesantren tangannya sibuk megang Al-Quran, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya saya katakan, tegaskan, saudara, berapapun Anda mau bayar, itu orang-orang yang berkecimpung didik anak-anak di pesantren, menghabiskan waktu mereka untuk didik anak-anak di pesantren, Anda nggak akan bisa membalas jasa mereka. Karena jasanya luar biasa, menjaga anak dari kerusakan zaman, saudara. Makanya peran ini nggak main-main. Guru saya Profesor Dr. Abu Yal Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, Rektor Al-Ahqaf University. Itu di mana-mana beliau sampaikan. Yang namanya pesantren itu Qal'atu al-Ma'ahidul Islamiyah fi Indonesia, Qal'atu Indonesia wa Qal'atu Muslimin.
Kata guru saya Profesor Abdullah Baharun, pesantren-pesantren Indonesia itu adalah benteng Indonesia. Pesantren-pesantren itu adalah benteng umat Islam. Artinya apa? Kalau mau menghancurkan Indonesia, benteng yang harus dihancurkan apa? Pesantren bentengnya. Hati-hati saudara. Menghancurkan Islam di Indonesia, bentengnya dulu yang harus dihancurkan. Benteng ini terbukti, teruji. Anda tahu saudara, Belanda itu 350 tahun menjajah. Jangan Anda pikir Belanda gak bawa misi ideologi. Belanda bawa misi ideologi. Belanda berusaha mengkristenkan Indonesia saudara. Tapi kenapa Belanda gagal 350 tahun gagal mengkristenkan Indonesia? Salah satunya karena jasa pesantren-pesantren tua yang berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Saya kasih contoh, di Jawa Timur ada pesantren namanya Sidogiri di Pasuruan. Itu pesantren lahirnya 290 tahun yang lalu saudara. Artinya pesantren ini sudah berdiri 210 tahun sebelum Indonesia merdeka. Dia didik itu ulama, dia kirim ulama ke desa-desa, ke berbagai pulau untuk jaga akidah umat, menjaga keislaman umat. Hasilnya apa yang terjadi? 350 tahun Belanda menjajah, tidak berhasil mengkristenkan Indonesia berkat perjuangan pesantren-pesantren saudara. Allahu Akbar. Saya mau tanya, peran pesantren besar atau tidak? Peran pesantren penting atau tidak? Main-main Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Bahkan kalau kita lihat Indonesia ketika merdeka, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, ada upaya arus liberalisasi, meliberalkan orang Islam di Indonesia. Ada upaya sekularisasi, mensekulerkan orang Islam di Indonesia. Ada upaya wahabisasi. Itu beasiswa digelontorkan besar-besaran untuk anak-anak muslimin sekolah di kampus-kampus wahabi supaya pulang jadi pembawa akidah tersebut saudara. Ada upaya syiahisasi. Kampus-kampus Syiah di Iran, kedutaan besar Iran sempat menggelontorkan beasiswa besar-besaran supaya banyak anak-anak Islam yang belajar di Iran jadi Syiah, pulang menyebarkan Syiah. Itu terjadi saudara. Tapi apa yang terjadi? Itu semua gagal. Kenapa? Berkat pesantren-pesantren yang setiap tahunnya mendidik jutaan santri untuk menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi saya mau tanya, kalau begitu jasa pesantren besar atau tidak? Jasa pesantren besar atau tidak? Kalau sampai pesantren dihancurkan bahaya atau tidak? Kalau umat dijauhkan dari pesantren bahaya atau tidak? Bahaya, main-main saudara. Makanya jangan kaget, ada upaya sistematis masif untuk merusak nama baik pesantren. Itu ada saudara. Saya kurang lebih sekitar 4 bulan atau 3 bulan yang lalu saya bertemu dengan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. 2 kali saya ketemu. Pertemuan pertama saya menemani Sayyidil Walid Al-Habib Rizik di kediaman beliau bersama pengurus Markas Syariah. Dan pertemuan kedua saya menemani guru saya Profesor Al-Habib Abdullah Baharun di kantor Kementerian Agama saudara ketika itu. Saya sampaikan di 2 pertemuan tersebut, Pak Menteri, Profesor, ini kami melihat ada upaya sistematis masif untuk merusak citra baik pesantren. Oh, kalau ada oknum pesantren nih 1-2 oknum pesantren cabul atau melakukan pelecehan seksual, ya kita setuju itu harus dihukum seberat-beratnya, betul atau tidak? Tapi masalahnya ini yang sekarang terjadi, kalau ada seperti itu, wah diangkat beritanya besar-besaran, nggak berhenti-berhenti itu diangkat tuh berita, seolah-olah pesantren semuanya tempat cabul, seolah-olah pesantren semua tempat pelecehan seksual, seolah-olah pesantren saudara semuanya tempat penyimpangan seksual, tempat bully, tempat feodalisme, perbudakan modern, kurang ajar. Dan ini terjadi saudara. Menteri Agama mengamini, ya betul Habib, saya juga mencium adanya gerakan seperti itu kata beliau. Makanya kita lihat kemarin begitu ada musibah di pondok pesantren Buduran Al-Khazini Sidoarjo saudara, itu ada musibah, satu pesantren bangunannya rubuh, 60 santri lebih meninggal dunia. Mudah-mudahan santri yang meninggal Allah terima sebagai syuhada dan keluarganya mendapatkan syafaat dari syuhada-syuhada tersebut saudara. Ini musibah, terlepas dari apakah ada kesalahan teknis apa enggak, tapi siapa yang menginginkan? Itu musibah saudara. Tapi dihina-hina pesantren itu, dihina-hina, direndahkan. Bahkan kemarin kasus yang Lirboyo juga dihina-hina, direndahkan saudara. Apa ini? Makanya jangan kaget kalau kata guru saya Profesor Abdullah Baharun, itu serangan isu yang beredar, habaib diserang, dicaci maki, itu cuma batu loncatan. Awalnya pembiasaan untuk caci maki ulama dari kalangan habaib. Kan kiai dari kalangan habaib juga ada yang ulama, banyak ulama dari kalangan habaib. Dibiasakan dulu masyarakat buat caci maki habaib. Begitu terbiasa caci maki habaib, habis itu kiai yang dihantam saudara. Dan itu terjadi. Sekarang seenaknya di media sosial orang caci maki kiai tanpa takut saudara. Begitu biasa caci maki kiai, pesantren habis itu dihajar. Dan ini terjadi saudara.
Begitu pesantren yang dihajar, ujung-ujungnya yang dihantam Islam. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka oleh karena itu saya mengajak umat Islam, ayo waspada. Mari kita jaga pesantren, saudara. Mari kita jaga pesantren. Dia makin mengesankan, seolah-olah pesantren tempat yang tadi saya sebutkan. Padahal pesantren yang seperti itu berapa persen? 0,00000 sekian persen yang ada terjadi seperti itu, saudara. Tapi pesantren yang bagus jauh lebih banyak, yang mencetak penghafal Quran jauh lebih banyak, yang mencetak orang-orang soleh jauh lebih banyak, pesantren-pesantren yang mencetak tokoh-tokoh bangsa jauh lebih banyak. Makanya saya mau tanya semua jawab yuk kepak, siap dukung perjuangan pesantren? Ini pesantren Amin apa namanya Soleh Makmun mencetak para penghafal Quran, siap dukung perjuangannya? Jawab yuk kompak, siap dukung perjuangannya? Siap jaga pesantren? Siap kawal pondok pesantren? Siap kawal para kiai? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala nabi. Jadi M yang pertama tadi apa? Mondok. Kurang kompak. M yang pertama, kurang semangat. M yang pertama, Habib saya nggak bisa anak saya mondok jauh-jauh, kumaha iya Habib. Ya udah nggak apa-apa, ambil M yang kedua. Apa M yang kedua? Madrasah. M yang kedua apa? Kurang kompak. M yang kedua apa? Saya heran kadang ada orang Islam. M yang kedua, M yang ketiga. Silakan anak Anda belajar setinggi-tingginya, belajar apapun, tapi jangan lupa ngaji. Masa teori manusia yang tinggi-tinggi dia bisa taklukkan, tapi huruf Al-Quran firman Allah dia nggak bisa baca? Sial banget hidup. Bisa baca nguasain ilmunya manusia, tapi nggak bisa membaca firmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min. Ngaji minimal bisa baca Quran, bisa halal haram, tahu hak batil, tahu dasar-dasar cara beribadah. Dan kalau anak kita nggak bisa ngaji Pak Bu, besok kita mati siapa yang membacain Quran? Tetangga begitu 7 hari berkatnya selesai, doanya selesai juga, saudara. Yang kita harapkan doanya anak-anak kita, murid-murid kita, orang-orang kita sayang. Ada orang kaya raya, duit miliaran, aset di mana-mana. Tapi begitu mayatnya, jenazahnya masih dalam rumah, udah nyetel kaset Quran Bu Pak. Ditanya kenapa kok nyetel kaset, anak-anaknya kemana nggak ngaji? Ternyata anak-anaknya nggak bisa baca Quran. Kalau sudah begitu, apa artinya jabatan? Apa artinya uang? Apa artinya popularitas? Apa artinya saudara aset? Lebih baik hidup pas-pasan, makan tahu tempe, tapi kita mati anak kita bisa baca Quran buat kita, saudara. Takbir. Jadi M yang ketiga apa? M yang ketiga apa? M yang pertama, M yang kedua, M yang ketiga. Habib saya udah tua, malu atau mau ngaji secara khusus gitu, malu dan nggak ada waktu juga Beb, saya sibuk Beb. Ya udah nggak apa-apa, ambil M yang keempat. Apa M yang keempat? Majelis. M yang keempat apa? Orang kompak. M yang keempat apa? Majelis di mana-mana banyak, kok nggak ada alasan buat nggak majelis. Minimal belajar dasar ilmu fikih, dasar ilmu akhlak, dasar ilmu akidah, itu buat kita selamat tuh di akhirat. Minimal itu saudara, jangan kurang dari itu. Habib saya nggak ada waktu buat ke majelis, seminggu 2 kali masa nggak ada waktu? Nggak ada waktu Beb, seminggu 2 kali. Ya udah seminggu sekali nggak ada waktu Beb, bohong. Itu orang-orang yang bilang seminggu sekali nggak ada waktu buat majelis. Kalau diajak ngopi waktunya ayan te, kalau diajak nongkrong waktunya ayan te, kalau buat main HP waktunya ayan te. Giliran ke majelis nggak ada waktu, iye bebegik sia. Betul. Malu Habib saya di pelosok nggak ada majelis, kumaha ya Habib? Ada internet nggak? Ada Beb, nembak satelit langsung. Nggak ada alasan bisa majelis online. Saya Pak, saya per bulan ngajar kurang lebih sekitar 19 titik pengajian bulanan, pengajian ngaji kitab dengan 19 kitab yang berbeda. Belum ceramah, di luar ceramah. Kalau ceramah saya nggak ngitung, saudara. Saya pengajian rutin itu dengan 19 kitab yang berbeda, 19 titik dari berbagai fan disiplin ilmu. Ada tafsirnya, ada hadisnya, ada ilmu akidahnya, ilmu akhlaknya, ilmu fikihnya, saudara. Itu pengajian semuanya ditayangin di channel YouTube saya. Apa channel YouTube-nya Habib? Habib Hanif Official. Jangan lupa like, subscribe, and share, saudara. Sambil promosi Kiai. Artinya apa? Anda di Kerawang, saya ngaji di Jakarta, Anda tetap bisa nyimak kok. Nggak ada alasan zaman sekarang buat nggak majelis, nggak ada alasan. Nah, yang penting walaupun majelisnya online, pastikan gurunya guru Ahlus Sunnah
Oh, jangan kota Habib Hanif majelisnya online aja nggak apa-apa, ya udah di YouTube dah. Akhirnya ngaji sama Mama Gupron, saudara. Oh, jangan, wa maqali inna rahmatan la fi Allah. Bukan belajar akidah Ahlus Sunnah, nanti belajar bahasa semut akhirnya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi M yang keempat apa tadi? M yang keempat apa? Coba sama-sama semuanya keluarkan. M yang pertama, M yang kedua, M yang ketiga, M yang keempat. Mondok nggak mau, madrasah ogah, mengaji nggak mau, majelis juga ogah. Kalau sudah begitu silahkan ambil M yang kelima. Apa M yang kelima, Habib? Modar siap. Betul. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Kata Imam Syafi'i, anak muda nggak mau ngaji. Kata Imam Syafi'i, solati dia dengan solat jenazah. Jadi besok-besok bapak-bapak nih di Kerawang kalau lihat anak muda nongkrong di pinggir jalan disuruh ngaji nggak mau, ambil keranda masukin bah. Innalillahi. Jelas. Ulangin semuanya. M yang pertama. Orang kompak, kurang semangat. M yang pertama. Kalau nggak bisa mondok, M yang kedua. Nggak bisa madrasah, M yang ketiga. Nggak bisa mengaji, M yang keempat. Kalau nggak bisa majelis, M yang kelima. Modal. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kembali ke apa yang saya sampaikan tadi, momentum Maulid Nabi sudah bagus di tempat ini, saudara. Momentum Maulid Nabi dibarengi dengan khatmul Quran 30 juz, artinya dieratkan dengan pendidikan. Karena momentum Maulid Nabi harus jadi momen untuk mengikat umat dengan Rasulullah. Bagaimana cara mengikat umat dengan Rasulullah? Dengan ajaran Nabi. Bagaimana umat dengan ajaran Nabi bisa tahu? Ya harus melalui proses pendidikan. Momentum Maulid Nabi harus dijadikan momentum untuk membangkitkan spirit innama bu'itsu mu'alliman, saudara. Maka oleh karena itu, ayo sama-sama kita makmurkan 4 tadi. Pastikan Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan malam ini bukan basa-basi. Mau ngapain saya jauh-jauh datang dari Jakarta dalam keadaan kurang sehat, ceramah kalau cuma buat basa-basi doang? Bukan. Saya datang supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat, bisa sama-sama selamat. Saya berharap kita bisa kumpul bareng-bareng besok di surga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita lekat dengan ilmunya Rasulullah. Di antara kita semuanya jangan lepas salah satu dari 4M, saudara. Maka kalau kita sudah dapat cahaya ilmunya Rasulullah, perorangan akan jadi perorangan yang baik, keluarga akan jadi keluarga yang baik, masyarakat akan jadi masyarakat yang baik, dan negara kalau dapat pendidikan Rasulullah juga akan jadi negara dengan perangkat yang baik, insya. Oke, terakhir semua jawab yang kompak, semuanya siap hidupkan 4M, siap hidupkan 4M, siap hidupkan pesantren, siap dukung pondok pesantren, siap hidupkan madrasah-madrasah, siap mengaji, siap hidupkan majelis-majelis taklim. Semua Karawang angkat tangannya, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terakhir sama-sama kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan barakah sholawat, yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Dan kita doakan mudah-mudahan dengan barokah sholawat pondok pesantren Soleh Ma'mun ini Allah berkahi, Allah jadikan ma'hadan salihan thayyiban mubarakan, pengasuhnya diberkahi, keluarga guru-gurunya diberkahi, santri-santriwatinya diberkahi, wali-wali santri dan santriwatinya juga diberkahi, masyarakat sekelilingnya juga diberkahi. Mudah-mudahan jadi ma'hadan yaqirru bihi ainun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesantren yang menggembirakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga pondok ini Allah lulus, kalau Allah keluarkan dari pondok ini para penghafal Quran yang menjadi ahlil Quran zahiran wa batinan. Yang Quran betul-betul jadi hujjatan lahum la hujjatan alaihim. Quran jadi hujjah yang akan membela mereka, bukan jadi hujjah yang akan memberatkan mereka. Dan kita doakan juga mudah-mudahan insya Allah dengan barakah salawat saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Gaza bisa merdeka. Mudah-mudahan Israel hancur, Israel hancur, Israel hancur. Amin ya Rabbal. Dan kita doakan juga mudah-mudahan barakah salawat ini ada yang berusaha ngadu domba ulama, kiai dengan habaib, betul atau tidak? Ada yang berusaha ngadu domba umat Islam di Indonesia antara kiai dan habaib, betul atau tidak? Hati-hati saudara, begitu umat Islam diadu domba, yang pertama dirugikan adalah umat
Dan yang pertama diuntungkan adalah orang-orang kafir dan ahli maksiat yang pertama diuntungkan. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang mengadu domba habaib dengan kiai menghancurkan kebinakaan kita doakan mudah-mudahan mereka semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah taala udah catat gak akan dapat hidayah, mudah-mudahan mereka jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri, saudara. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Indonesia berkah, aman dari musibah, aman dari bencana, adem ayem tentrem. Amin ya rabbal. Sama-sama kita baca sholawat semuanya, semua hadroh ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Kita goncangkan Karawang dengan sholawat. Siap goncangkan Karawang dengan sholawat? Siap goncangkan Karawang dengan sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo hadroh semuanya ikut, hadroh. Allahumma Sayyidina Muhammad wa ashghilin Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilin. Angkat tangannya semua. Wa akhrijna masalimin wa ala ajma'in. Allahumma Sayyidina Muhammad wa ashghilin بالظالمين. اللهم واشغل الظالمين. Semua angkat tangan minta sama Allah. Wa akhrijna masalimin wa ala ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmadal sayyidil mursalin. Sallallahu alaihi Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi. Allahumma salli sadayana ala tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa ala Allah. Semuanya ala ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Penyakit zahir, penyakit batin sembuhkan ya Allah. Yang punya hajat kabulkan ya Allah. Yang hatinya sedih senangkan ya Allah. Sekali lagi Allah. Salawat busyra wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa
Orang Kerawang Sadayana siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap jaga para kiai, siap jaga para habaib, siap jaga pondok pesantren. Semua angkat tangannya, takbir, sallu ala nabi. Terakhir sama-sama, saya mau ngajak yang hadir di sini, insya Allah mengundang pada hari Selasa malam Rebo 2 Desember. Hari Selasa malam Rebo 2 Desember, insya Allah kita akan mengadakan reuni Akbar Mujahid 212. Insya di mana Beb? Di Monas, di Silang Monas, saudara. Biasanya kita ngadakan tahajud subuh, tapi kali ini karena hari aktif, hari Selasa weekday, maka banyak yang kerja, banyak yang sekolah. Kita bikin maghrib berjamaah supaya orang yang pulang sekolah bisa hadir, yang sudah pulang kerja bisa hadir. Ya, insya Allah kita buat maghrib berjamaah. Setelah itu kita istighothah, sama-sama berzikir. Setelah itu isya berjamaah. Setelah itu sama-sama kita sama-sama semuanya akan bersolawat, baca maulid baginda Nabi besar Muhammad. Kita akan hadiahkan puluhan juta solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan turun kepada kita ratusan juta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya. Siap hadir? Tanggal seberapa? Tanggal 2 Desember hari apa? Selasa. Dari daerah-daerah pada hadir. Masa Kerawang yang dekat nggak hadir, saudara? Anda udah datang kemari, awas ya nggak datang ke acara kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siap hadir? Siap siarkan? Siap ramaikan? Dari sekarang sebarkan, syiarkan, ramaikan. Kita ajak umat rame-rame, kita kumpul bersama jutaan umat Islam lainnya, bersama para alim ulama, para habaib. Kita tunjukkan kalau umat Islam bersatu akan turun pertolongan dari Allah Subhanahu. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak waqdi lana wa li walidina wa li auladina wa li ahbabina wa li masyayikhina hajat. Mudah-mudahan yang punya hajat semuanya qabul. Mudah-mudahan yang punya hajat semua qabul. Mudah-mudahan yang punya hajat semuanya qabul. Hajat hissiyah, ma'nawiyah, dunyawiyah wa ukhrawi bijaya khil bariyah. Thumma ila khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jannah sahibul hawl jami' masyayikh hadzal ma'had wal walid Abdurrahman wa syarif tafadhal bin ya walidina wa walidikum ammatina wa ammatikum wa masyayikhna fid din. Usan Abu Hasan Baharun Abu Zaid Muhammad Al-Faruq. An Allah yataghashahum birahmal maghfirah adkhilhumul jannah birahmati wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, malam hari ini kita kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan besok di akhirat kita kumpul lagi di sorga sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja. Walafu minkum hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pengumuman dari panitia, jamaah jangan bubar dulu. Masih ada rangkaian berikutnya atau bagaimana? Kiai. Oh iya, saya minta maaf, saya permisi duluan karena saya kurang fit, harus segera balik ke Jakarta. Doakan biar panjang umur, sehat walafiat. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.